Guys, ngeri banget ini guys. Tax holiday bakal dihapus dari Indonesia. Padahal ini sih yang bikin menarik buat invest di Indonesia. Karena katanya nih kalau lu invest sekian triliun, lu bakal gratis bayar pajak selama sekian tahun. Nah ini sebetulnya good news. Dan ini gue pro dengan ini karena bisa mengundang begitu banyak investor asing masuk ke Indonesia. Tapi sayang seribu sayang, belum banyak investor asing yang mau masuk ke Indonesia. Udah mau di stop nih programnya. Bakal diganti dengan kredit pajak. Wah apalagi nih guys. Ini kabar buruk gak sih? Apa kabar bahagia bagi investor di luar sana ya? Kenapa tiba-tiba berubah nih peraturan di Indonesia? Jangan-jangan ini bakal jadi kiamat nih bagi dunia investasi yang ada di Indonesia. Atau jangan-jangan malah sebaliknya, bisa jadi kabar baik ya? Kalau tax holiday dihapus, karena kalau gue lihat banyak netizen goblok bin laknat di luar sana, mereka itu maki-maki gue ketika Benix mendukung tax holiday untuk Apple. Mereka bilang Benix pengkhianat bangsa. Kok perusahaan besar kayak Apple malah digratisin pajaknya? Goblok lu memang. So kalau lu penasaran kenapa banyak orang goblok di Indonesia, lu jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, Kementerian Keuangan udah resmi lah, mereka itu tadinya sih mau di stop nih tax holiday. Tapi terus ternyata diperpanjang tax holiday tahun ini masih akan ada lagi nih. Ketika tax holiday ini kemudian berakhir, kadaluarsa ditutup, mereka punya harapan bisa dapat investasi dari mana? Ternyata mereka bakal bikin aturan baru yang namanya sistem insentif. Insentifnya berbasis apa? Kredit pajak. Ini apa pula barang ini? Terus ngapain juga dihapus ya? Emang udah begitu banyak orang antri masuk Indonesia selain BYD and the gang. Coba kita lihat. Kita bahas dulu deh pengertian tax holiday itu apa guys. Tax itu pajak, holiday itu libur bro. Jadi pengertian tax holiday adalah pemberlakuan insentif pajak. Artinya libur, lu gak usah bayar pajak dulu nih. Biasanya yang bikin tax holiday itu negara-negara berkembang atau negara-negara yang masih butuh investasi asing karena mereka dalam fase transisi perekonomian dari negara berkembang pengen jadi negara maju. Mereka butuh duit asing. Nah perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan tax holiday, mereka datang ke negara tax holiday buat memanfaatkan sistem insentif perpajakan itu. Jadi sistem ini memang sengaja dibuat supaya makin banyak investor asing. Nah memang sistem insentif pajak ini bentuknya bisa banyak sih guys, macam-macam lah. Salah satunya ya pengurangan tarif pajak penghasilan, misalkan diskon PPh 21, diskon income tax bagi perusahaan, atau juga bahkan gratis pajak bagi perusahaan-perusahaan yang investasi dalam jangka waktu tertentu guys. Nah kenapa sih Indonesia perlu dengan adanya tax holiday ya guys? Ini pandangan gue pribadi nih, dan banyak orang gak suka sama gue gara-gara gue ngomong ini dari 2 tahun 3 tahun lalu lah. Mereka itu gak paham ya, Indonesia itu kan negara yang aturannya sangat rumit, birokrasinya ribet, kompleks, aturannya tumpang tindih, ujung-ujungnya apa investor asing tuh takut investasi di Indonesia. Contoh nih, lu udah keluar nih izin prinsip dari pemerintah pusat, katakan untuk membuat industri microchip lah di Subang misalkan. Oke, lu datang ke sana kucuk-kucuk, lu mau bangun itu pabrik, boleh nggak? Nggak boleh guys, walaupun udah izin dari pemerintah pusat. Contoh, lu bikin pabrik pasti ada limbah nggak? Ada. Berarti lu ada izin AMDAL. Lu harus izin ke lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Terus AMDAL lu katanya bahan-bahan silikon, bisa jadi bahaya buat orang lain. Jangan ada limbah B3, waduh. Jangan-jangan limbah lu bakal masuk ke sungai lu bakal masuk ke hutan, bisa jadi ada pencemaran. Lu butuh lagi izin dari Kementerian Kehutanan. Namanya industri semiconductor kan butuh air dalam jumlah besar. Jumlah besar air berarti lu harus ngebor ke bawah. Air itu kan salah satu sumber daya mineral yang harusnya dimiliki oleh pemerintah. Artinya lu harus izin dong penggunaan air. Pergi lagi lu ke Kementerian SDM. Jadi lu belum juga mulai bikin pabrik bro. Lu udah harus ke Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Terus apa lagi? Lu mau hire tenaga kerja. Hire tenaga kerja dari mana? Gajinya berapa? Laki apa perempuan? Kalau mereka head, cuti libur nggak? Kalau mereka hamil liburannya berapa lama? Izin lagi ke Kementerian Tenaga Kerja. Ada berapa ekspat lu? Izin lagi kitab. Ada berapa lagi lu undang orang-orang ahli dari luar sana? Ada berapa lagi izin yang lu penuhi? Lu udah punya belum? Izin prinsip, izin lingkungan, NIB, NPWP, SIUP, izin usaha ini AIW. Wah panjang kali lebar guys. Intinya ya di negara ini ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah dan dengan segala kompleksitas yang ada, dan ini baru ngomong di tingkat baru pengen bikin pabrik, belum jalan pabrik lu. Begitu jalan pabrik lu, udah tahu ya bakal banyak kunjungan. Ada arisan lah dari ormas ini, ormas itu mau sunatan masal lah, ormas yang ini mau perayaan 17-an lah, ormas yang ini mau merayakan hari ulang tahun siapa lah, pokoknya gak peduli setan. Semua ormas dari berbagai warna itu akan datang ke tempat lu gitu ya. Jadi ribet guys. Ruwet. Belum lagi perizinannya, tadi gue ngomong tingkat kementerian ya. Belum lagi nanti ada peraturan daerah, peraturan versi gubernur. Oke, lakukan. Keluar lagi peraturan versi bupati. Oke. Terus keluar lagi peraturan versi wali kota. Terus nanti keluar lagi peraturan dari kepala desa, peraturan dari kelurahan. Wah, lama-lama sekcam ya, sekretaris camat juga bikin peraturan bro. Itulah
Indonesia bro. Nah dengan segala kompleksitasnya itu, ya lu gak usah heran kayak kemarin misalkan ada yang bikin tempat wisata di puncak digusur bro, padahal udah izin. Cuma sayangnya izinnya dari kementerian. Belum tentu izin dari gubernurnya, izin dari provinsinya, izin dari kabupatennya dijalanin. Ujung-ujungnya bahkan gusur lu, triliunan duit hilang. That's the real story of doing business in Indonesia. Betul-betul kayak hutan rimba bro. Aut-autan, aura-auran lah. So dengan segala kompleksitas itu artinya kalau lu mau masuk ke Indonesia itu kayak uji nyali bro. Uji nyali tahu ya, itu kan acara horor. Nah terus gimana caranya supaya nggak horor investor asing? Ya kasih insentif pajak. Oke lu datang ke Indonesia mungkin lu dipalak sama ormas AIWO. Lu datang ke Indonesia mungkin ribet ngurus izinnya. Lu datang ke Indonesia mungkin banyak yang kulonuan permisi silaturahmi sama lu. Tapi dengan segala keruwetan itu minimal lu gratis pajak dari sini. Bisa jadi menarik. Orang bisa jadi mau investasi di Indonesia. Tapi sayang ya. Kayak Apple contohnya. Mereka tuh kemarin pengen investasi di Indonesia. Dan gue sangat pro Apple investasi di Indonesia. Tapi pemerintah tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena Apple minta tax holiday 50 tahun. Gratis gak usah bayar pajak. Gue satu-satunya orang yang mendukung itu. Dan gue langsung dicap Benix pengkhianat. Kenapa perusahaan sebesar Apple itu gak bayar pajak di Indonesia? Yang bener aja lu Ben. Gue bilang yang lebih butuh siapa? Yang lebih butuh Indonesia atau Apple? Kalau Indonesia nggak berani kasih tax holiday 50 tahun, apa yang terjadi? Apple bakal investasi ke Vietnam. Dan Indonesia bakal rugi gede, bukan Apple. Indonesia itu kecil banget market share-nya buat Apple. Apple itu jualannya fokusnya di mana? Di Amerika Serikat, di China, di Eropa, negara-negara yang punya pendapatan menengah atas. Dia ikut afford Apple product. Indonesia nothing, nggak penting. Jadi kita justru yang harus merayu mereka buat datang ke Indonesia. Dan gue udah kasih tahu hitungannya gimana. Lu bayangin ini udah berapa tahun lalu ya. Gue tuh kasih hitungannya. Nggak apa-apa kasih Apple itu 50 tahun tax holiday, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kasih syarat. Syaratnya itu jangan berapa triliun yang dia invest, jangan. Syaratnya adalah berapa penciptaan lapangan kerja yang dia ada bawa ke sini. Karena gue udah hitung kalau invest Apple jadi masuk Indonesia, Indonesia bakal terima minimal 200.000 tenaga kerja baru. Itu jumlah pabrik yang akan hidup berkecimpung, pabrik memori, pabrik hard disk, pabrik software, pabrik screen, pabrik casing, pabrik kabel, itu hidup semua. Dan kalau dihitung per hari ini ya, sekarang Vietnam terima 200.000 lapangan kerja baru gara-gara ada satu pabrik Apple di situ. Begitu satu pabrik Apple di situ apa? Supply chain dia masuk semuanya ke situ. Sampai packaging juga masuk ke situ. Semuanya masuk. Karena mereka wajib service Apple, wajib melayani kebutuhan Apple. Apple pindah kemana mereka wajib ikut ke sana. Dan ketika itu gue ngomong itu gak ada yang percaya. Masa sih satu pabrik bisa punya 200.000 karyawan? Lu lihat nih majalah investor. Vietnam betul-betul wah kesenengan bro. Ngencas mereka dapat duit dari Apple. Mereka dapat 200.000 ke pekerjaan baru. Dan gue udah bilang lu jangan anggap ini duit kecil. Dan jangan lu nyinyir. Kenapa? Investasi iPhone. Apple buka pabrik iPhone di Indonesia. Di Vietnam lu tahu. Vietnam tuh dapat 271 triliun loh dari investasi Apple. Memang Apple gak bayar pajak? Enggak. Tapi Apple membawa perputaran duit ratusan triliun buat Vietnam. Dan gue udah kasih hitungannya bertahun-tahun yang lalu. Lu bayangin ya UMR Vietnam waktu video itu gue rilis mungkin sekitar 2,2 juta. Hari ini udah gak bisa lah. Tapi hari itu masih 2,2 juta per orang. Kalau ada 200.000 orang yang kerja di pabrik iPhone, 200.000 orang kali 2,2 juta gaji mereka UMR di Vietnam. Itu perputaran duitnya setara 452 miliar guys. Dalam satu bulan. 452 miliar dalam satu bulan. Kalau lu kali 12 bulan itu duitnya setara 5,4 triliun. Perputaran duit kalau let's say nih dia bikin pabrik di Wonosobo. Wonosobo ketimpa duit 5 triliun bro. Gila gak? Cuma gara-gara satu pabrik Apple. Satu produk iPhone. Kita gak ngomongin MacBook di sini ya. Kita gak ngomongin iMac, no. Kita cuma ngomong iPhone. Dapat duit 5,4 triliun setiap tahunnya rakyat Wonosobo. Kalau investasinya 50 tahun, which is good. Artinya mereka kita kunci permanen di dalam ini, di dalam Wonosobo. 5,4 triliun, lu kali 50 tahun, itu setara 271 triliun bro. Jadi ketika kemarin gue bikin video itu, orang pada bilang enak bener Apple gak bayar pajak. Gila lu, yang enak Indonesia. Indonesia kebagian duit ratusan triliun. Kebagian lapangan kerja ratusan ribu, itu yang harusnya dipikir. Tapi zaman itu memang banyak orang goblok di Indonesia ya. Mereka kemakan aja propaganda itu. Akibatnya apa? Apple belum investasi ini udah di demo bro. Bodoh 1000 kali. Bodoh. Ya sekarang Vietnam yang happy, bahagia. Jadi menurut gue Vietnam cerdik di sini. Buat mereka yang penting masuk dulu Apple, abis itu dijebak sama mereka. Kenapa dijebak? Makanya lu jangan skip video ini guys. Gue bakal bahas lebih jelas nanti. Kenapa Apple tuh kena jebak sama Vietnam. Dan Vietnam ini brilian. Lu tau ya,
tax holiday regime yang ada di Indonesia itu nggak memungkinkan buat ngasih 50 tahun kayak Vietnam. Makanya nggak kompetitif kita. Regime di kita tax holiday lu baru bisa dapat diskon 100% kalau lu investasi minimal 500 miliar. Tapi itu pun tax holiday lu cuma selama 5 tahun. Kalau lu mau tax holiday-nya selama 10 tahun, lu minimal investasi 5 triliun. Kalau lu mau tax holiday selama 20 tahun, lu minimal investasi 30 triliun. Bagus nggak dari sini? Bagus, tapi angan-angan. Gimana ceritanya orang mau gojok-gojok invest duit 10 triliun, 20 triliun negaranya dia masih takut. Film horor tadi gue bilang. Yang ada kan orang taruh dulu duitnya dikit-dikit. Oh bagus, top up lagi, bagus, tambah lagi pabriknya, tambah lagi plannya. Itu dong, baru itu yang investor yang hebat itu ya begitu. Tapi kalau di Indonesia ternyata nggak langsung dipalak di depan. Lu mau bawa duit berapa nih? Ujung-ujungnya ya orang takut bikin skala besar. Beda dengan Vietnam. Vietnam lu tahu ya, kalau lu mau dapat tax holiday 0% di Vietnam, bahkan modalnya nggak perlu 500M, 100M. Yang penting apa? Industrinya strategik. Karena di Vietnam ini ada peraturan yang unik sih menurut gua loh. Dia itu melihat tax holiday itu sebagai alat instrumen buat menghilangkan kemiskinan. Jadi kalau lu investasi di daerah-daerah kabupaten provinsi di Vietnam yang menantang lah, sosial ekonominya menantang, challenging, situasinya mungkin jauh dari mana-mana, infranya masih jelek, intinya kondisinya sulit lah. Tapi di situ banyak pengangguran. Jutaan orang nganggur. Oke, lu asal buka pabriknya di situ, nggak peduli ya. Lu invest 1 triliun kan, 1000 triliun kayak, 100 miliar kayak nggak. Asal lu invest di daerah-daerah zonasi tertentu yang dia udah decide ini penting ada investasi. Darurat ini karena banyak pengangguran di sana. Apa yang terjadi? Walaupun lu cuma invest 50M, 100M, lu dapat pajak 0% guys. Selama 4 tahun. Hebat nggak? Nanti setelah 4 tahun gimana? Pajaknya dikasih preferential rate, murah. Cuman 10%. Gila nggak? Selama 15 tahun lu cuma bayar pajak 10% diskon. Bandingkan dengan di Indonesia, lu jadi karyawan tuh bayar pajak bisa bayar lebih dari 30% buat pajak, gaji lu dipotong. Tapi di Vietnam lu diskon pajak. Free. Asal lu buka di zona ekonomi tertentu. Atau seandainya bisnis lu terkait dengan software, bisnis-bisnis high tech, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pertanian, itu lu bisa juga dapat tax holiday. Hebat ya? Terlepas dari lu invest berapa miliar atau berapa triliun. Jadi ini yang bikin dia jadi lebih seksi. Nah kalau lu punya penawaran yang lebih beda, lebih unik. Contoh kayak Apple. Apple gak pakai fitur-fitur itu. Apple langsung bilang, gue datang ke sini, lu gak perlu tahu gue bawa duit berapa triliun. Tapi yang jelas gue janji bakal menciptakan 200.000 lapangan kerja. Lah oke, langsung di deal sama Vietnam. 50 tahun free. Gak usah bayar pajak. Akibatnya apa? Hari ini bro, lu kalau beli iPhone, lu mau beli di New York kek, lu mau beli di Kazakhstan kek, lu mau beli di Jerman kek, di belakangnya ada tulisannya apa? Made in Vietnam. Dan ini gue sedih banget guys. Padahal tuh bisa di belakangnya Made in Wonosobo. Tapi gak jadi bro. Kenapa? Karena belum buka pabriknya udah ditakut-takutin. Gila. Sayang. Tapi gak perlu pun kita ngomong itu ya. Kalau kita ngomong ya tarif yang biasa-biasa lah, gak pakai harga promo. Indonesia tarif pajak normalnya corporate income tax kita itu 22%. Vietnam itu cuma 20%. Preferential tax rate Indonesia gak ada. Kita punya cuma tax holiday. Vietnam ada. Vietnam itu bisa ngasih pajak flat cuma 10% selama 15 tahun. Hebat ya. Udah bunga kredit banknya lebih murah. Pajaknya juga lebih murah dibanding Indonesia. Jadi benar-benar negara itu turun melakukan segala cara untuk bisa membuat, halo guys, ngeri banget ini guys, market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Untuk bisa membuat pengusaha di Vietnam happy, bahagia, berani invest di situ. Didukung sama negara. Lu gak ada lapangan kerja, dicariin. Lu susah air, diaborin itu airnya. Gila gak? Susah listrik, ditarik kabel listrik, dia yang pasang. Hebat nih. Dan sayang seribu sayang kayak di Indonesia, kita punya sistem tax holiday maksimal cuma 20 tahun. Vietnam bisa sampai 50 tahun. Free.
nggak usah bayar pajak. Jadi dari sini lo bisa bilang ya, yang namanya negara Vietnam itu ternyata lebih adaptif lah dengan perkembangan zaman, dan dia bisa sangat negotiable lah apa yang lo lihat, tinggal yang deal apa yang lo mau bawa ke sana. Dan itu yang dilakukan sama mereka. Oh, deal lu di bidang agriculture, di bidang software development, di bidang yang high tech. Lu mau bawa bisnis di bidang aquaculture, bawa bisnis di bidang pertanian, penting nih buat ngasih makan rakyat di sana. Oke, kasih free tax holiday. Karena swasembada pangan itu penting. Bisnis infrastruktur itu penting, bisnis otak, brainware, software itu penting. So didukung sama negara mereka guys. Gratis pajaknya, gila ya. Makanya gue gak heran ketika Prabowo punya cita-cita GDP Indonesia tumbuh 8%, ternyata berhasil diwujudkan sama Vietnam. Tahun 2025, tahun 2026 GDP mereka bisa tumbuh sampai 10%. Memang hebat nih negara komunis Vietnam. Makanya lu jangan heran makin banyak investor asing yang seneng investasi di negara komunis Vietnam. Lu lihat datanya dalam 10 tahun terakhir, foreign direct investment, investasi asing yang ada di Vietnam ternyata sudah jauh meninggalkan Indonesia. Data menunjukkan tahun 2010 ada duit 263 triliun masuk Indonesia yang warna kuning. Yang warna biru itu 315 triliun yang masuk di Vietnam di tahun yang sama. Fast forward ke tahun 2023, duit yang masuk ke Indonesia cuma 370 triliun. Sementara duit yang masuk Vietnam 678 triliun. Jadi lu bayangkan negara yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding Indonesia, tapi bisa menarik duit investor asing 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Indonesia. Berarti kan dari sini lu harus pikir ada yang salah dengan Indonesia. Kok bisa negara komunis Vietnam lebih dicintai sama kapitalis? Kok bisa? Bahkan saat perang tarif kemarin sama Donald Trump ya, Vietnam itu malah kebanjiran investor asing dari China. Cina ada perusahaan namanya Chery Mobil ya. Mobil Chery itu investasi 800 juta dolar guys di Vietnam. Nilainya sekitar 13,7 triliun. Ada lagi nih di Vietnam Investment Review. Perusahaan mobil Cina kerjasama dengan perusahaan Thailand Galaximco. Mereka bakal invest 400 juta dolar, itu setara 6,8 triliun. Nah dari sini udah bisa lihat ya bahwa memang rejim tax holiday itu begitu banyak menguntungkan negara-negara berkembang loh. Tapi sayang ya Indonesia belum menarik begitu banyak duit, tapi insentif tax holiday kita bakal dirubah ke skema kredit pajak berbasis insentif. Dan ini menurut gue bisa jadi jebakan Batman. Kenapa? Karena ini saran datangnya dari OECD. Indonesia itu bukan negara anggota OECD. OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi isinya negara-negara yang udah maju lah. Mereka bikin kolaborasi di situ. Dan Indonesia diminta buat menghilangkan sistem tax holiday mereka menggunakan sistem yang namanya kredit insentif pajak itu guys. Nah kenapa kita disuruh rubah sama OECD? Ini gue harus bertanya-tanya juga lah. Karena menurut mereka pemberian tax holiday di Indonesia itu kurang efektif. Buktinya FDI, Foreign Direct Investment ke kita kalah dibandingkan Vietnam. Kenapa kalah? Karena menurut pemerintah ya, pemberian fasilitas tax holiday itu menjadi tidak efektif karena dunia internasional mau menerapkan kebijakan tunggal yang namanya GMT. GMT ini kepanjangannya Global Minimum Tax, yaitu pajak minimum global senilai 15%. Jadi ini pajak yang berlaku universal bagi semua perusahaan lintas negara yang punya omzet konsolidasi global, artinya di planet bumi omzetnya itu di atas 750 juta euro. Mereka wajib bayar pajak minimal 15% di negara-negara tempat mereka beroperasi guys. Jadi gampangnya gini guys, banyak perusahaan itu buat mengelabui pajak ya, contoh lah perusahaan di Indonesia. Mereka itu ekspor batu bara, nilainya dikecil-kecilin, masuklah Singapura. Ketika ekspornya dikecil-kecilin, artinya penghasilan perusahaan mereka yang di Indonesia jadi kecil juga. Penghasilan di Singapura jadi gede, income tax-nya jadi gede, pajak penghasilannya gede. Karena di sana dari Singapura diekspor lagi misalkan ke Jepang. Yang menikmati pajaknya siapa? Di Singapura. Yang di Indonesia dikecil-kecilin, di Singapura bisa gede, tapi mereka tetap profit karena pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan pajak di Indonesia. Nah, dengan adanya global minimum tax ini, flat, berlaku di seluruh negara 15%. Google nggak bisa lagi belok-belok ke Irlandia hari ini. Kenapa belok-belok? Karena mereka bikin perusahaan di Amerika, tapi ternyata mereka banyak penghasilannya yang di routing di Amsterdam, yang routing di Irlandia, ujung-ujungnya bayar pajak mereka jauh lebih kecil dibandingkan manusia biasa di planet bumi ini. Bayangkan perusahaan sebesar itu bayar pajak nggak nyampe 10%, bahkan banyak yang 0%. Banyak perusahaan-perusahaan IT dunia. Karena mereka belokin mereka punya penghasilan ke negara-negara yang zero tax itu. Dan menurut OECD bahaya nih. Oke lah sekarang kita bikin minimal 15% di seluruh dunia. Nah mungkin ini kedengarannya kabar baik guys menurut kalian ya. Tapi menurut gua buat Indonesia khususnya ini malah justru kabar buruk. Kenapa? Karena bisa-bisanya kalau kita jadi sama nih dengan 15%. Singapura 15%. Ya jujur-jujur aja. Orang makin lebih seneng bikin perusahaan di mana? Di Singapura apa Indonesia? Kalau sama-sama 15%. Gue yakin lebih seneng di Singapura. Pajaknya sama-sama 15%. Tapi korupsinya sedikit. Palak-palaknya sedikit. Politik-politiknya sedikit. Lebih stabil negaranya.
Lah hari ini aja kondisi Indonesia tax holiday katakan bisa 0%, tapi faktanya orang pun bikin perusahaan di Singapura. Kan itu fakta. Sekarang kalau seandainya pajak Indonesia dengan Singapura jadi sama, menurut gua apakah itu jadi keuntungan buat kita? Menurut gua enggak. Malah justru itu jadi mengikat Indonesia jadi lebih lambat. Ini justru jadi mengikat negara-negara lain yang tidak dan bukan anggota OECD buat bisa bertumbuh kencang. Lu ngapain invest di Indonesia? Udah gak ada tax holiday. Di Indonesia sekarang 15%. GMT, minimum tax, berlaku semua. Ngapain lagi? Jadi bakal banyak nih negara-negara yang bisa ambil kesempatan ketika Indonesia justru menghilangkan tax holiday itu, guys. Menurut gua ini bisa jadi bahaya. Makanya lu gak usah heran, ini bisa jadi jebakan elit global. Karena kalau lu lihat ya, orang yang setuju dengan GMT, negara-negara yang setuju dengan GMT, negara apa? Negara Singapura, negara seperti Malaysia, negara seperti Korea Selatan, Belanda, Australia, mereka setuju guys. Tapi kalau lu lihat negara kayu Amerika Serikat, nggak setuju. Negara seperti Tiongkok, nggak setuju. Nggak ada mereka bikin itu. British Virgin Island, nggak ada yang setuju guys. Nah teman-teman harus mulai peka di sini. Kenapa? Ya gue sih sejujurnya ya, memang kalau dibilang tax holiday di Indonesia berfungsi atau enggak ya memang dengan segala keributan Indonesia kita nggak berfungsi. Apalagi punya alasan yang tolol itu. Minimal sekian triliun, baru dapat sekian tahun, tahunnya juga cuman pendek. Nggak nyampe 50 tahun misalkan. Ya buat apa? Resiko banget duit lu dikunci berpuluh-puluh tahun, ratusan triliun, buat apa coba? Harusnya pakai yang lebih realistis pendekatannya. Berbasiskan apa? Berbasiskan lapangan kerja yang diciptakan. Berbasiskan apakah ini sektor yang strategik buat Indonesia. Contoh investasi di semiconductor, microchip, teknologi drone, teknologi software, AI. Kasih tax holiday. Kenapa? Gak usah takut. Karena suka gak suka tax holiday itu pasti menarik investor asing. Dan ini bakal bikin perusahaan mereka mau bangun pabrik di Indonesia yang ujung-ujungnya menyerap lapangan kerja kita. Nah yang jadi masalah karena program tax holiday kita bin ajaib, gak menarik banget, mendingan lu investnya ke Vietnam. Tapi lu bayangkan kalau seandainya tax holiday itu dihapus, terus sisi kompetisi kita di mana lagi? Gak ada yang kita bisa tawarkan. Seandainya negara menawarkan cashback, tax refund atau apapun itulah, apa iya orang percaya? Ya lu gak apa-apa invest dulu 100 triliun buka pabrik di sini. Nanti setelah 2 tahun lu gua kasih cashback 20% misalkan, atau cashback 10%. Percaya gak mereka? Gua rasa enggak. Yakin gue. Karena kalau seandainya kita hilangin tax holiday, ya kita dulu bisa bersaing dengan pajak yang murah ya. Adu-adu pajak. Itu pun kita kalah dari Singapura. Singapura lebih murah pajaknya dibanding Indonesia. Kalau seandainya nanti jadi seragam, ujung-ujungnya Indonesia nggak bisa lagi bersaing pakai pajak. Indonesia harus bersaing dengan kualitas ekonomi kita, kualitas infrastruktur kita, kualitas tenaga kerja sumber daya manusia kita, kualitas supply chain kita, stabilitas politik kita yang udah ujung-ujungnya kalau seandainya Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia flat 15% pakai GMT pajaknya flat 15%. Gue yakin bakal kabur mereka ke Vietnam. Justru malah diuntungkan di Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam ini gesit guys. Lu tahu ketika mereka berhasil menjebak Apple investasi di Vietnam 50 tahun, apa yang terjadi? Ternyata gak lama setelah itu, setelah Apple injek dana di Vietnam, Vietnam tanda tangan bro, GMT flat 15%. Apple jadi terjebak guys. Mereka udah terlanjur investasi di Vietnam selama 50 tahun ke depan, udah terlanjur membuka pabrik-pabrik besar, menyerap lapangan kerja. Tiba-tiba apa yang terjadi? Vietnam tanda tangan GMT flat 15%. Marah dong Apple? Iya. Tapi jangan khawatir, pemerintah komunis Vietnam sudah tahu gimana caranya membeli, mencuri hati investor global. So, pemerintah Vietnam di depan layar dia ngomong sama warga seluruh dunia, kita sepakat dengan peraturannya OECD, kita sepakat minimum pajak 15% di depan layar. Di belakang layar ternyata Vietnam kasih cash grant, literally dia ngasih duit cash. Jadi, di depan layar dia bilang gua tarik lu 15%. Tapi ternyata di belakang layar dikebalikin lagi duit 15% itu sama pemerintah. Nah karena sistemnya berbasiskan insentif, berbasiskan grant, mereka itu gak melanggar peraturan OECD yang pajak 15% itu. Gimana caranya duit itu bisa masuk dari pemerintah ke perusahaan? Simple, duitnya dikasih pemerintah Vietnam dalam bentuk training karyawan. Duitnya dikasih pemerintah Vietnam dalam bentuk penyediaan lahan, penyediaan air bersih, saluran limbah, semua yang bangunin pemerintah Vietnam. Duitnya dikasih dalam bentuk mesin-mesin, pemerintah yang belanja mesin. Duitnya juga dikasih sampai buat bangun pabrik, jadi ibaratnya pemerintah yang modalin. Dari mana duit pajak lu itu, yang 15% itu ditarik sama pemerintah, di belakang layar dia yang bikin kawasan industri, dia yang tarik kabel PLN, dia yang sediain tadi lapangan kerja, pelatihan, alih bahasa, sampai mesin-mesin pun dimodalin sama pemerintah. Wih, brilian nih Vietnam. Jadi dia gak kedeteksi melanggar peraturan OECD. Tapi di belakang layar, duitnya dibalikin lagi. Pinter gak sih Vietnam ini? Bisa komplain gak Apple?
Lu katanya pajaknya 0%, sekarang gua kenapa dipalak 15%? Nggak bisa komplain juga. Karena dikasih balik memang sama mereka. Terbukti sekarang pabrik-pabriknya berdiri. Tambah lagi bahkan pabriknya. Karena gratis guys. Ibaratnya dimodalin negara buat bisnis. Cash grant lu bayangin. Cashback. Ya lu bayangin aja udah kayak lu belanja GoFood. Dapat cashback. Ya itulah sistem yang ada di Vietnam. Hebat ya. Nah kalau Indonesia gimana menurut lu? Indonesia menurut lu bisa ambil keuntungan gak dari global minimum tax ini? Menurut lu kita sebagian menutup gak program tax holiday versi Indonesia yang udah terbukti kalah nih sama Vietnam nih? Terus kita tanda tangan global minimum tax. Jujur kalau menurut gua itu berbahaya dan ini bisa jadi jebakan IMF supaya Indonesia makin nyungsep. Karena kalau Indonesia hari ini tanda tangan global minimum tax itu, ya mau gak mau kita jadi kehilangan daya tarik. Tarif pajak kita kalau dibikin sama dengan Vietnam udah pasti orang lebih naksir invest di Vietnam karena bisa dapat cashback. Nah kalau Indonesia gimana menurut lu? Lu lebih setuju gak Indonesia tetap menerapkan tax holiday? Tapi tax holiday-nya jujur hari ini gak menarik. Mendingan kita rubah gak sih sistem tax holiday kita bisa sampai 50 tahun gak usah bayar pajak, tapi lu buka 1 juta tenaga kerja, lu buka 100.000 tenaga kerja, lu buka di daerah-daerah yang membutuhkan investasi asing, di daerah-daerah yang membutuhkan pabrik, di daerah-daerah yang masih banyak pengangguran. Lu setuju gak sih pakai konsep Vietnam? Kalau perlu di sektor yang strategis, sektor AI, senjata, nuklir, biotech, ya why not? Karena suka nggak suka, ternyata metode Vietnam itu udah berhasil meningkatkan FDI di negara komunis Vietnam. Lu bayangkan negara asing, kapitalis, ternyata tidak suka investasi di negara demokratis Indonesia. Ternyata data menunjukkan mereka lebih suka investasi di negara komunis Vietnam. Jadi gimana nih guys menurut lu? Lu setuju gak sih dengan program OECD supaya Indonesia manut sama mereka? Menghilangkan tax holiday diganti dengan GMT. Kalau seandainya itu kita lakukan, menurut lu Indonesia masih kompetitif nggak buat menarik investor asing? Atau justru Indonesia masuk ke lubang jebakan Batman? Sehingga Indonesia makin tergerus, kena sikat, kena tipu sama Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Negara yang sangat seneng banget dengan GMT 15% ini. Karena ekonomi mereka udah siap, undang-undang mereka udah siap, birokrasi mereka udah siap. Menurut lu Indonesia siap nggak bertarung di era flat GMT 15%? Itu udah betul-betul kompetisi terbuka guys. Ngeri menurut gua. Sharing dong pendapat kalian gimana guys. Lu setuju gak sih dengan program global minimum tax 15%? Gak peduli lu mau buka pabrik di Singapura, Malaysia, Vietnam, Indonesia, flat tarif pajak minimal 15%. Lu bayangkan kalau seandainya itu betul-betul terjadi. Itu bakal menguntungkan Indonesia atau merugikan Indonesia ya? Kalau tarif pajak Indonesia sama dengan Vietnam, sama dengan Malaysia. Coba share dong pandangan kalian biar kita makin ngerti. Di kolom komentar di bawah ini berikan pandangan kalian guys. Sejujur-jujurnya seperti apa? Dan lu setuju gak dengan upaya Purbaya tuh malah di extend supaya Indonesia masih ada tax holiday? Gue sih setuju. Tapi kalau bisa malah di upgrade tax holiday kita biar makin seksi lagi. Buying time lah. Pakai metodenya Vietnam. Biar masuk dulu. Abis itu baru tanda tangan GMT. Setelah duitnya masuk. Menurut lu gimana nih guys? Sharing dong pandangan kalian seperti apa di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Benix sekarang juga dan like video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye bye.